Yang biasa mimpin doa pada saat kelas dimulai siapa? Atau nggak ada lagi yang mulai berdoa kalau mau belajar? Nggak apa-apa deh kalau gitu Ibu tunjuk. Farida, coba dipimpin. Pimpin doa. Dibuka dulu mikrofonnya. Oke. Iya, Bu. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Untuk nanti di selanjutnya nanti masih ingat kan doa pada lampe sebagai khasnya Umi berdoanya masih hafal kan? Jangan karena pandemi nggak dihafal lagi ya doa itu. Nah nanti setiap kita mau mulai belajar dan akhir, nah itu salah seorang harus mimpin doa. Oke, sebelum masuk kita sepakati dulu siapa ketua kelasnya. Siapa yang jadi ketua kelas? Ayo, siapa? Siapa yang bersedia jadi ketua kelas? Ada juga yang mau. Tadi mimpin doa nggak ada yang mau. Sekarang ketua kelas lain nggak ada yang mau. Nisrina. Maaf Ibu, saya dari kelas B2. Pindahan? Iya. Oke. Nggak apa-apa sebenarnya. Lain-lain nggak ada. Siapa yang mau jadi ketua kelas? Gue mau lihat siapa yang gentle. Coba raise hand. Nggak ada juga? (34) sudah bergabung, yang masuk cuma 27. Ayo, siapa yang mau jadi ketua kelas? Gak ada yang mau? Wahyuni? Iya Bu. Siap? Iya Bu, insya Allah siap Bu. Oke, terima kasih ya. Iya Bu. Oke, baik. Sama saya kira dengan yang lalu ya. Kita punya karena satu semester ini kita akan tetap melaksanakan perkuliahan daring ya. Nah, jadi di semester ini kita akan banyak-banyak pertemuan di Zoom ya. Nah, setelah Ibu pantau perkembangan selama ini kalau kita tidak menggunakan Zoom, ini setelah mengisi absen di WA Group dengan di Kalam, itu sudah tidak jelas di mana rimbanya ya. Nah, maka semester ini kita akan selalu masuk di Zoom. Nah, jadi Zoom ini Ibu rekam, jadi ketahuan siapa yang masuk, siapa yang tidak ya. Nah, aturannya ya ada di kontrak belajar sebenarnya di ini yang Ibu upload di Kalam ya. Aturannya seperti biasa ya. Pada saat kita perkuliahan online seperti ini, ya semua harus membuka video kecuali bagi orang yang jauh di sana, mungkin di gunung atau di mana yang jaringannya tidak bagus. Nah, itu ada penyampaian dulu sebelumnya. Nah, kalau kita penyampaian kan Ibu nggak tahu apakah bagus sinyalnya atau tidak kan. Nah, jadi pada saat kita perkuliahan seperti ini, coba dibuka videonya ya. Karena kalau kita tidak membuka video, Ibu nggak tahu apakah ada atau tidak di dalamnya ya.
bukan suuson sih, cuma sudah pengalaman pada saat misalnya masuk Zoom, daftar masuk, nanti pada saat misalnya ini kita nggak tahu dia ada apa enggak, apakah dia tidur atau tidak, itu ibu nggak tahu, ya. Nah maka harapannya semua harus membuka video, ya pada saat kita pertemuan seperti ini. Nah bagi yang tidak membuka video, ya artinya nggak tahu bagaimana cara menghargai sesama ya, karena kalau misalnya kalian buka video, terus ibu juga bicara seperti ini, misalnya tidak buka video kan gimana perasaannya kan? Pasti kan ada perasaan yang tidak terlalu enak ya. Nah oke, jadi tetap ya, tetap menggunakan Zoom dan membuka video, itu aturan kita sepakati. Yang kedua, absen ya, absen itu tetap ibu perlukan yang di WA group, karena di situ ibu lihat siapa yang on time. Perkuliahan dimulai di 4.30. Kalau misalnya pada saat kita mulai masuk di 4.30, ibu tahu oh ini memang orang-orang yang serius mau belajar ya. Pas ibu assalamualaikum langsung menjawab, langsung tulis nama. Nah karena banyak yang di kelas lain perkuliahan misalnya di 4.30, dia ngisi absennya di pukul 6. Nah artinya apa? Berarti kan dia tidak ikut perkuliahan, dia hanya menulis nama, titip nama saja, tapi dia tidak ikut proses ya. Nah oke, seperti itu. Ibu ingin share ya tentang perkuliahan kita pada hari ini. Nah, jadi hari ini kita tidak perkenalan lagi ya, karena sudah kita pernah ketemu sebelumnya ya. Nampak ininya slide-nya? Ya, Bu. Oke, ya. Nah, kalau pada mata kuliah yang lalu kita ketemu di MK ya, di MK. Nah, sekarang kita ketemu di mata kuliah Technopreneurship ya. Nah, ibu pikir ya untuk perkenalan kita nggak usah lagi ya. Ini tadi ibu sampaikan aturannya, aturan perkuliahan kita ya tetap sama, kita ikut jadwal kecuali ya memang mereka yang tidak bisa mengatur lagi waktunya karena tabrakan. Jadi silakan ibu kasih kesempatan untuk berpindah di tempat lain ya, di kelas lain. Tapi di jadwal di absen di presensi kalamnya tetap mengikut kelas asalnya ya. Kenapa? Karena kalau pindah nanti ibu yang bingung ini kelas mana ya. Nah, jadi tetap aja ikut sesuai dengan di kelasnya, tapi kalau mau pindah kelas silakan. Nah, kemudian ini mahasiswa wajib berpakaian rapi. Ya, ada teman saya itu teringat dengan teman ibu, ada satu orang kalau dia kasih kuliah, dia nggak mau pakai jilbab asal-asal gitu ya. Pokoknya dia mau cantik seperti kalau mau ke kampus. Kalau ibu sih nggak, silahkan aja. Mana yang nyaman gitu ya. Nah, jadi yang tadi apabila menggunakan media Zoom, maka silakan membuka video. Kemudian kalau ada hal yang ditanyakan, silakan bertanya di WA Group. Nah, kemudian ini nggak perlu lagi ya karena kita sudah ini sudah dulu pernah. Terus ini harapan ibu sebenarnya masih ya tetap ingin melanjutkan sedekah itu ya, sedekah sehari 1.000 itu. Nah, tapi silakan bagi yang mau ya, bagi yang mau silakan karena menurut ibu sedekah ini tidak harus kita menjadi seorang pekerja, tidak harus menjadi seorang orang kaya, tapi bagaimana kita ikhlas menitipkan uang kita, tabungan kita untuk akhirat kita. Walaupun cuma 1.000 sehari, itu Allah tidak melihat berapa banyak, tapi melihat keseriusan kita ya. Karena sedekah ini menolong kita di dunia dan di akhirat. Nah, kalau misalnya sedekah ini sudah mendapat nilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan jaminannya itu adalah surga ya.
dan akan menjadi peneman kita di dalam kubur dan di akhirat nanti. Nah, Allah saja sudah menjamin ya seseorang untuk mendapatkan nilai lebih kalau sekiranya manusia yang sudah meninggal ditanya untuk hidup kembali untuk apa yang dilakukan, maka dia akan mengatakan saya yang akan saya lakukan adalah hidup untuk bersedekah ya. Nah, jadi harapan Ibu sebenarnya ingin tetap sedekah ini jalan ya. Sebagaimana semester lalu dan di akhir nanti kita sumbangkan kepada orang yang berhak ya. Nah, kalau sekiranya ada silakan nanti dikumpul ke ketua kelasnya, nanti ketua kelas yang kumpul ke Ibu setiap bulan ya. Nah, sekali lagi ini tidak ada paksaan, tetapi terus terang pasti kalau Ibu lihat ini yang bersedekah, ini yang tidak, pasti ya Ibu akan pasti kasih nilai istimewa kepada orang yang bersedekah ya. Kenapa ya? Karena Ibu melihat di situ ada nilai ibadah di dalamnya, nilai keseriusan untuk beribadah. Nah, jadi ya pastilah orang yang bersedekah akan Ibu kasih nilai yang bagus gitu kan, di samping dengan nilai kehadiran, nilai tugas nanti. Nah, gitu. Jadi silakan yang mau bersedekah seperti yang dulu sedekah 1.000 sehari, silakan dikumpul ke kelasnya. Nah, kembali masuk ke dalam mata kuliah kita. Nah, ini mata kuliah teknoprinsip ini di semester 7 ya. Nah, ini harapan dari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa setelah nanti selesai dari kampus sudah menyandang sarjana ilmu komputer atau sarjana apapun, memang diharapkan seseorang itu untuk memiliki bekal untuk berwirausaha ya, atau entrepreneur. Jadi memang tidak diciptakan alumni ini tidak berpikir bahwa untuk bekerja itu hanya untuk menjadi seorang PNS ya, tetapi bagaimana mereka memiliki sebuah kegiatan yang menguntungkan. Jadi tidak melulu berpikir saya harus jadi PNS, saya harus pilih kantoran, tidak, tapi dibekali ilmu agar seseorang ini bisa melakukan usaha di luar nanti. Nah, kenapa ini di teknoprinsip ini sangat beruntung orang-orang yang berkecimpung di ilmu komputer? Kenapa? Karena kita sudah memiliki ilmu teknoprinsipnya ya. Nah, jadi tinggal mengasah bagaimana cara untuk belajar berwirausaha seperti itu. Nah, kemudian materi-materi yang kita akan pelajari dalam satu semester ini yaitu konsep kewirausahaan ya. Apa itu entrepreneurship, apa itu teknoprinsip, sosio-teknoprinsip, dan tokoh-tokoh teknoprinsip nasional, internasional. Nah, kemudian setelah kita mengetahui siapa sih yang seorang wirausaha itu, nah pastikan ada ide bisnis. Nah, ide bisnis ini nanti Ibu akan kelompokkan menjadi kelompok-kelompok untuk mencari ide bisnis. Nah, nanti di akhir semester ini kita akan membuat satu produk atau satu bisnis ya, apapun itu yang akan dibuat dalam kelompok-kelompok ya. Nah, jadi nanti apakah nanti bisnis ini selesai pada saat kita selesai satu semester atau mau dilanjutkan, nah itu tergantung bagaimana bisnis ini bisa dilakukan. Dari sisi karena pasti nanti kita akan setelah ada ide kita akan menganalisa ya, analisa SWOT namanya ya, apa kelemahannya, apa tantangannya, apa kelebihannya, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah ada ide bisnis kita sudah analisa SWOT, maka kita harus membuat namanya studi kelayakan usaha. Layak nggak usaha itu saya lakukan ya. Nah, jadi dari sisi aspek pemasarannya, aspek pasarnya, teknisnya, produksinya, dan hal-hal lain ya, keuangan, lingkungan, dan seterusnya. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah kita mencoba membuat bisnis model kanvas ya. Kalau tadi sudah ada ide, sudah ada analisanya, sudah dibuatkan studi kelayakan. Nah, kita ingin melihat bagaimana sih model bisnis model kanvasnya ya. Kita lihat nanti dalam satu bingkai ya, satu bingkai itu kita bisa melihat oh ini orangnya akan beli, ini pemasoknya, ini produk ini bahan bakunya, dan seterusnya.
Nah, kemudian bagaimana pemasaran tadi? Kalau kita sudah punya bisnis, punya produk misalnya, bagaimana cara memasarkannya? Ya, apakah menggunakan mix marketing, apakah menggunakan marketing online dan seterusnya. Nah, kemudian ada namanya manajemen ya, manajemen keuangan. Nanti kita belajar bagaimana membuat neraca, bagaimana menghitung laba rugi, arus kas, dan yang terakhir mengenai manajemen sumber daya manusia ya. Nah, karena pasti pada saat nanti kita sudah melakukan pekerjaan bisnis dan sudah ada keuntungan, pasti kita akan mengembangkan usaha kita. Nah, caranya adalah pasti kita memiliki tenaga kerja. Nah, bagaimana tenaga kerja ini? Ada aturan tersendiri ya. Pada saat kita misalnya mempekerjakan perempuan, mempekerjakan laki-laki, berapa gajinya, berapa honornya, itu yang harus kita ketahui semua. Nah, kemudian sebenarnya di mata kuliah ini ada referensi ya, ada buku referensi yang Ibu sudah buat tapi sekarang masih dipercetakan. Nah, mungkin nanti pada saat berjalan buku itu bisa dimiliki nanti ya, dengan catatan harus beli ya. Nah, paling tidak biaya cetaknya. Nah, itu ya yang kita bahas di semester ini, mulai dari entrepreneurship sampai kepada bagaimana mengatur sumber daya yang ada di bisnis kita nanti. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Atau dengar nggak apa yang Ibu sampaikan tadi? Jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas. Jangan sampai Ibu cuma mendongeng di sini, nggak ada yang jelas, nggak ada yang dengar. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Saya, Bu. Silakan. Yang tadi soal Bapak yang sedekah, Bu. Jadi itu yang per bulannya, Bu, kita sendiri yang tabung terus dikumpul ke ketua kelas begitu? Iya. Jadi nanti ditransfer atau bagaimana, Bu? Nanti ketua kelasnya kasih nomor rekening ya, nanti ditransfer di akhir bulan. Nanti setelah terkumpul 1 bulannya, nanti ketua kelasnya transfer ke Ibu. Oh iya. Ya, ingat ya, ini yang mau saja. Ibu nggak mau ada cerita di belakang, katanya kita ada begini-begini. Nah, itu yang nggak enak ya. Terus terang, kenapa Ibu mengajak untuk sedekah ya? Anak SD saja setiap hari dia sedekah 1.000 ya, 2.000 malah. Nah, masa kita sudah mahasiswa nggak ada seperti itu? Nah, sebenarnya harapan Ibu adalah walaupun misalnya sekarang istilahnya moro-moro ya, kenapa sih mesti begitu? Kita kan ini tidak punya uang dan seterusnya. Tetapi yakin kalau kita ikhlas melaksanakannya, insya Allah ada saja jalannya supaya kita bersedekah. Ingat ya bahwa sedekah itu yang akan menemani kita nanti ya. Nah, karena sedekah itu setiap kita bersedekah itu ada Allah di situ. Betul, semua ada Allah di samping kita. Misalnya kita sholat itu untuk kita, ya itu ibadah untuk kita. Kenapa? Untuk mencegah kita dari perbuatan nahi mungkar, ya. Kita puasa itu untuk kita. Kenapa? Untuk meredam nafsu kita, untuk belajar kita sabar. Kemudian kita apalagi puasa, sholat. Kemudian sedekah, kenapa sedekah? Karena di situ ada Allah, ya. Sedekah pastikan kita akan berikan kepada orang yang berhak, misalnya orang duafa, orang penghafal Al-Quran, orang miskin yang, ya intinya disitulah semua ada Allah. Nah, maka Allah sangat menyukai orang-orang yang bersedekah. Nah, seperti itu ya. Jadi sedekah ini bisa menolong kita ya dalam kondisi apapun ya. Sedekah adalah obat. Jadi mungkin Anda semua sering mendengar cerita ya, bagaimana seorang yang mau dioperasi, kemudian dia ketemu dengan dia kasih makan kucing ya, kucing saja dia kasih makan. Orang mamanya, ibunya lagi mau dioperasi, anaknya dalam kondisi kalut, dia ketemu kucing yang kelaparan, dia kasih kucing itu makanan, dan apa yang terjadi? Ajaib. Jadi jangankan manusia ya, kucing saja yang kita kasih makan dalam kondisi orang sakit, itu bisa sembuh. Nah, terus
ada ini baru-baru Ibu baca ceritanya, ini kisah nyata ya, di mana dalam kondisi pandemi dia masuk rumah sakit dan dokter sudah menyerah dengan dia kena COVID ya. Nah, tapi dia jor-joran tetap dia ini mengatakan apapun yang terjadi saya harus sedekah walaupun saya ini. Nah, dokter dengan dia ikhlas sedekah, dokter juga heran, loh ini bisa. Ternyata kan dia memang sedekahnya selalu jor-joran ya. Jadi istilahnya kalau kita sedekah ya sepanjang kita punya uang, ayo sedekah, nah, gitu. Nah apalagi ini cuma 1.000 ya sehari, Ibu pikir kalau 1.000 sehari mungkin lebih banyak kuotanya dibanding dengan sedekahnya tiap hari, gitu ya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut? Kalau nggak ada, Ibu mau share ini. Semua ini ada di Ada di kalam ya. Silakan nanti di download. Kemudian ini Ibu mau share lagi. Nampak ya? Iya, Bu. Ya, oke. Iya, Bu. Ibu mau tanya, apa sih itu wirausaha? Ada yang mau membantu Ibu? Apa sih wirausaha itu? Apa kira-kira? Sebentar dulu ya, kayaknya air di dalam lagi ini. Di kamar mandi lagi jalan ya. Oke, ada yang mau berpendapat apa sih wirausaha itu atau entrepreneur itu? Silakan. Ada yang tahu? Apa sih wirausaha itu? Wirausaha itu, Bu, contohnya, ya menurutku, Bu, kayak bisnis sendiri, mengelola bisnis sendiri. Mengelola bisnis sendiri. Oke, terima kasih. Sampai Nur Aulia ya. Yang lain coba, Jumrayanti. Apa yang Jumrayanti ketahui tentang wirausaha? Kalau Dewi Ayu? Apa yang Dewi Ayu ketahui tentang wirausaha atau entrepreneur? Halo, Bu. Ya. Gimana? Tadi nggak kedengaran. Kalau menurut saya, entrepreneur, pengusaha, Bu. Pengusaha. Ada lagi? Iya. Oke. Kalau Jihan? Apa yang dia pahami tentang entrepreneur? Menurut saya, Bu, wirausaha itu kayak individual yang melakukan sesuatu sendiri tanpa ada atasan di atasnya. Oh, jadi bos sendiri ya, gitu. Kalau Siti Halimah, apa itu entrepreneur? Menurut saya itu, Ibu,
orang yang melakukan aktivitas wirausaha dengan pandai atau berbakat mengenali produk, Bu. Oke. Siapa lagi nih? Inka. Kalau Inka, menurut Inka apa wirausaha itu? Kalau menurut saya, Bu, wirausaha itu adalah seorang yang memiliki atau seorang yang memiliki kemampuan untuk mengelola suatu memiliki usahanya sendiri dalam Oke. mungkin berbisnis. Oke. Kalau Nisrina? Kalau menurutku, Bu, berwirausaha itu seperti membuat usaha sendiri dengan ide-idenya sendiri. Oke, dengan ide sendiri, dengan bisnis sendiri. Oke. Kita lihat ya. Mana tadi? Nampak ya? Nah, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui ya sebagai seorang wirausaha. Nah, yang pertama adalah